Ya'nibna. 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 Dun dan din. radhiyallahu anhu qala inna syaitana Yafirru yafiru minal bait yasma'u fihi suratul baqarati wa rawahun nasa'i yuk yusyir yauma ada fil yaumi wal lailati wal lailati wa akhrajahu ah wa akhrajahu ho oh gitu di mustadrofihi hadisi syu'bata summa qala al-hakim rohi ul kul nadu di mudhof ilaih nadi walam yukharrijahu yahda bisa satu lagi atau dua lagi waqala ibnu Maghdawai haddatsana Ahmad ibnu milin Kamilin haddatsana Abu Ismaila at-Tirmidzi haddatsana Ayyuba bub Ayyub Sulaiman bin Sulaiman bin Bilalin Bilalin haddatsani Abu Bakr nu Abu Bakr bin Abu Bakr bin Abi Waisin an Sulaiman bin Sulaiman bin Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Ajlan Ajlana an Abi Ishaq an Abdul Ahwasi an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-baina ul piyan atau la alpayan boleh yad'u ihda rijlaihi suratal baqarati tul ti mudhof ilaih asparol buyuti al jaufu as-sifru hi babni cukup satu lagi ad-darimiyu bin baitin di tanwin tukra'u di majhul fihi tul durotun
Inna likulli syai'in likulli syai'in sanaman sanaman wa inna sanama Qur'ana ni suratul Baqarati. wa inna likulli syai'in sabab Lubaban lubaba wa inna lubabal Qur'ani ni Qur'ani al-mufassalu bahwa aiban min tariqi sya'bi dari kisah Kola Abdullah ibnu Kola Abdullah Mas'udin mudhof ilaih sanes Mas'udun man qara'a asyra ayatin fi lailatin ditanwin ada lam ada jazm tak nun tilkal lailata un awwaliha tul ayatani ba'daha su khiriha yaqrabhu ahlahu nun un wala yuqra'ani apa kok tos lah searting sebelum tafsir diungkap sebelumnya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan fadlu apa saja keistimewaan kelebihan dari surat Al-Baqarah. Salah satunya kemarin disebutkan Al-Baqarah ini diberi sebutan Sanamul Quran, Zurwatul Quran. Sanam, pemimpin, berkedudukan tinggi. Kalau dalam pohon, puncak, gunung, puncak. Sanam. Al-Baqarah disebut Sanamul Quran. Wafi musnadi Ahmad dan dalam musnad Ahmad wasohihi muslimin dan dalam sohih muslim wa Tirmidzi maktub kemana? Karena yang At-Tirmidzi kitabnya bernama Sunan. Maktub ke Ahmad bukan. Jadi Musnad At-Tirmidzi. Maktub ke Muslim jadi Sahih Tirmidzi. Mungkin antara waw dan At-Tirmidzi sebaiknya menggunakan kata apa? Sunani. Wa sunani Tirmidzi. Imam Ahmad nama kitab hadisnya Musnad tepat. Imam Muslim Sahih. Kalau At-Tirmidzi Sunan. Wan Nasa'i dan An-Nasa'i maktub ke At-Tirmidzi. Karena masing-masing memberi nama kitabnya Sunan.
Ada musnad, ada sahih atau jawabi, ada sunan. Min hadisi Suhail ibni Abi Solihin. Dari hadis Suhail Musanggor, pakai ya tasgir, Suhail bin Abi Solih dari ayahnya, dari Abu Solih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la taj'alu buyutakum kuburon, sebagian makobiron, pakai mim. La taj'alu, janganlah kalian menjadikan, buyutakum, rumah-rumah kalian, kuburon, misla kuburin, seperti kuburan, bukan jadi kuburan asli, tapi seperti kuburan. Kuburan tempat apa kuburan? Tempat baca Quran, tempat zikir. Kuburan. Tempat ibadah. Justru bukan. Bukan tempat ibadah, bukan tempat zikir, bukan tempat baca Quran. Justru itu yang dimaksud. Bukan zikir, ibadah, baca Quran, pindah ke kuburan. Tapi rumah kalian harus dijadikan tempat untuk zikir, baca Quran, ibadah. Jangan seperti kuburan. Sebenarnya Imam Abu Dawud pun meriwayatkan hadis ini dengan lafaz berbeda. Dalam Aunul Ma'bud diberi syarah, kuburon itu mislal kuburi. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bumi aranjeun teh tong sapertos kuburan. Dalam hal apa? Ini dijelaskannya dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, syarah Jami Atir Midi. Kholiyatun anid dikri, kosong dari digunakan berzikir. Rumah tidak digunakan berzikir. Wa ta'ati, kosong dari dijadikan tempat taat. Sholat sunat diantaranya. Patakuna kal maqobiri. Paknya sababiyah. Pa'an takuna kal maqobiri. Maka rumah tersebut seperti halnya kuburan. Sepi dari dzikir, sepi dari taat, seperti kuburan. Kalau penghuni kuburan siapa? Penduduk kuburan. Mayit. Kalau rumah seperti kuburan, maka penghuninya watakununa kal mauta. Kalau rumahnya seperti kuburan, maka kalian penghuninya seperti mayit. Berzikir, tara, ibadah, itu hirup keneh mayit. Kalau rumahnya seperti kuburan, maka penghuninya seperti mayit, satu paket. Kan bukan di ruang hidup-hidup. Satu paket. Kuburan, penghuninya adalah yang telah mati.
Kalau rumah kita seperti kuburan, berarti kitanya seperti mayit. Mayit hidup. Itu maksudnya. Jadi ini tasbih. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian asalnya ada huruf hab, kal kuburi, seperti kuburan. Habnya dibuang, ada tasbihnya dibuang. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, asalnya kan nuri, seperti cahaya. Inilah manfaatnya kita belajar ilmu balaghah, supaya membimbing kita tidak gagal paham kepada Quran dan hadis. Tahu arah yang dituju sebenarnya oleh ayat kalau Quran, oleh hadis. Karena di dalam Quran, dalam hadis ada tasbih, ya, ada majaz, ada apa lagi? Kinayah. Kalau tidak belajar ilmu balaghah, kita bisa melenceng memahami. Tidak tahu tasbih, tidak tahu majaz, tidak tahu kinayah, dan lain-lain. La taj'alu buyutakum kuburon. Kenapa buyuta mansub ya? Kuburon juga mansub. Jadi apa buyuta? Jadi apa? Maf'ul bih. Kalau kuburon mansub juga. Maf'ul bih sani. Berarti maf'ul bihnya ada dua. Kan fi'il muta'addi dilihat dari maf'ulnya terbagi kepada tiga. Ada muta'addi menasabkan satu maf'ul bih. Ada muta'addi menasabkan dua maf'ul bih. Maf'ul bih awal, maf'ul bih sani. Sampai ada yang menasabkan tiga. Maf'ul bih awal, maf'ul bih sani, maf'ul bih salis. Ada yang sampai 4? Tidak, sampai 3. Di antara yang menasabkan 2 adalah ja'ala, kalau maknanya soyyaro. Soyyaro yusayyiru tasyiron, maka menasabkan 2 maf'ul bih. Buyuta maf'ul bih awal, kuburon maf'ul bih sani. Fa'innal baita, karena sungguhnya rumah alladzi yuqra'u, yang dibacakan fihi, padanya suratul baqarati, surat Al-Baqarah, dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah oleh siapa? Sengaja mendatangkan atau kita sendiri penghuninya? Lebih baik kita sendiri. Tidak perlu mengimpor orang, mengundang orang pang mauskeun surat Al-Baqarah keur ngusir setan. Setanna mana? La yadkhuluhu, tidak akan dimasuki asyaitonu, oleh setan. Rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh setan. Ini yang sahih. Ada Imam Ahmad, ada Imam Muslim. Berarti surat Al-Baqarah memiliki padlun, keistimewaan. Rumah yang tidak akan dimasuki setan itu kalau dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ada keistimewaan Al-Baqarah. Ya teh kedah gembleng sadayana gitu surat Al-Baqarah teh.
286 atau boleh sebagian. Kalau sebutan surat Al-Baqarah untuk ayat berapa sampai ayat berapa? Surat Al-Baqarah sadayananya. Bagaimana kalau hanya alif lam mim? Surat Al-Baqarah bukan? Bukan. Sebagian. Tapi ada teman-teman kita, pemuda Persis, tapi mereka tidak mau disebut-sebut. Ditanya saja tidak menjawab. Sudah hafal berapa juz? Jarang pewai. Ketika ngobrol berdua mereka baru jawab. Ustaz, kami tidak boleh menceritakan sudah hafal berapa juz. Takut merusak niat. Tidak boleh orang lain tahu. Gimana mah yang terang ya teh kumaha metode teh. Angge ditepakeun ke cabang lain, ke PD lain. Jadi kami fokus membaca Quran, dibaca awal sampai akhir. Kalau sudah sampai akhir, ulang lagi sampai akhir. Kalau sudah sampai akhir, ulang lagi. Sudah sampai akhir, ulang lagi. Masa tidak hafal setelah dibaca berulang-ulang? Jadi metodenya dibaca terus awal sampai akhir. Speed, kecepatan kan bertambah. Asalnya 30 juz dibaca selama 1 bulan, 1 hari 1 juz. Kalau sering, bisa jadi 15 hari 1 juz, 1 Quran. Lebih sering lagi, bisa jadi 10 hari. Terus, dengan sering dibaca, kemungkinan hafal bisa tercapai. Terasa. Dan relatif kuat hafalannya. Ya. Karena diulangnya terus. Kemanapun bepergian, terus baca Quran. Nyenak Quran wae ka ditu ka dieu. Tapi kami komitmen tidak boleh memberitahukan kepada orang lain sudah berapa juz hafalnya. Kenapa? Takut berubah niat. Saya jawab, saya kan pimpinan di pemuda. Kalau ada yang baik, bisa diterapkan di PC lain, PD lain, gitu. Mau di wartos-wartos, sos apa sabarajut. Nembe 25. Nembe 25 teh. Kurang mah 2 oge. Atos 2 mah. Jadi metodenya seperti itu. Para pemuda khusus. Kalau dibacakan surat Al-Baqarah, katanya setan tidak akan memasukinya. Kalau setan tidak masuk, berarti bagaimana situasi kondisi rumah? Upami aya setan dilebet. Bagaimana kira-kira? Rumah tangganya akan bagaimana? Kalau rumah tangga, aya setan di bumina, gimana? Bagaimana akhlak anak-anaknya? Pamita setanan. Suami akan bagaimana kepada istri? Istri akan bagaimana kepada suami? Anak akan bagaimana kepada orang tua? Nanti tetangga bagaimana? Mungkin masuk tidak? Makanan yang haram, uang yang haram, yang syubhat. Tidak. Karena setan tidak ada. Setan mah di luar we, tong moal lebet. Jadi luar biasa surat Al-Baqarah ini. Kalau rumah dibacakan surat ini,
la yadkhuluhu syaitanu, tidak akan dimasuki oleh setan. Ada footnote di bawah, sahihun. Oh, hadisnya sahih. Ada Imam Muslim. Kalau hanya Imam Ahmad, ada peluang Dhaif, At-Tirmidzi, An-Nasai, tapi ada Sahih Muslim, sahih. Terus terang sahih mah kantun naon? Kantun ngamalkeun. Wa qala Tirmidzi, dan berkomentar Imam At-Tirmidzi tentang derajat hadis ini. Hasanun sahihun. Rumit memahami komentar Imam At-Tirmidzi ini. Hasan sahih. Menurut para ulama, hasan sahih itu ada dua pengertian. Kalau sanadnya hanya satu, berarti ada khilafiyah dari para ulama tentang derajatnya. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Kalau sanadnya banyak, berarti sebagian sanadnya hasan, sebagian sanadnya sahih. Tapi aman kalau hasan dan sahih, karena makbul. Padlun yang lain. Wa qala Abu Ubaidin, dan berkata Abu Ubaid Musogor, wajan Fu'ail, Ubaid, isim yang memakai ya tasgir, itulah Musogor. Kalau memakai ya nisbah, mansub, pakai sin, mansub. Sebutannya harus dipiralkan kalau di pesantren, istilah-istilah ini. Musogor, mansub, jangan sampai asing di pesantren, tapi istilah-istilah ilmu alat asing. Dulu di pesantren-pesantren di Pangpang, bagan-bagan ilmu alat, bagan ilmu hadis, bagan ilmu fikih, bagan apalagi ilmu nahu, sorok, bagan, supaya santri dan asatid teringat terus, sering ketinggal dibagankeun. Ada yang kreatif, santrinya sendiri, di asrama, di rumah, buat bagan. Garoto kepungkur mah kreatif juga di bidang itu. Saya dulu pernah berkunjung ke Masjid Ar-Risalah di Tegalega. Belum seperti sekarang. Di sana beberapa santri versi 01, 02 tinggal. Mereka kreatif buat itu. Bagan mustolah hadis. Kalau mursal hofi liko guer sima, kalau mudalas muasoroh guer liko gitu, di bagan. Saya tanya, ini dari guru atau dari antum yang buat? Di anak terus terbalik. Harusnya kalau mursal hofi muasoroh guer liko, kalau mudalas liko guer sama. Dibetulkan oleh santri itu. Ya, nama setara ninggal. Santri mana masih gitu. Wa qala Abu Ubaidin, dan berkata Abu Ubaid, siapa Abu Ubaid? Al-Qasim ibn Sallamin, ditasydid, yaitu Al-Qasim bin Sallam.
Haddatsani Ibnu Abi Maryam telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Maryam an Ibni Lahi'ata dari Ibnu Lahi'ah Abdullah bin Lahi'ah, terkenal Abdullah bin Lahi'ah ini mudalis, kemudian mukhtalit, kitabnya terbakar kalau tidak salah, dan mudalis. An, apalagi menggunakan sigo ada an. An Yazid bin Abi Habibin, dari Yazid bin Abi Habib. An Sinan bin Sa'din, dari Sinan bin Sa'ad. Ada dua rawi yang mendapat perhatian dari para ulama pada sanad Abu Ubaid ini. Ibnu Lahi'ah, Abdullah bin Lahi'ah, dan Sinan bin Sa'ad. Kadang-kadang terbalik, jadi Sa'ad bin Sinan. Sehingga sebagian ulama bingung. Ini namanya Sinan bin Sa'ad, Sa'ad bin Sinan. Kalau Sinan bin Sa'ad, Sinan putranya, Sa'ad ayahnya. Kalau Sa'ad bin Sinan, Sa'ad putranya, Sinan bapaknya. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yakhruju, keluar setan. Kalau hadis di atas tidak masuk. Kalau hadis ini keluar, apa bedanya? Tidak masuk dan keluar. Tidak masuk mah menuju di luar, keluar mah menuju di dalam. Ada di dalam dulu. Kalau Nabi Adam diusir dari surga karena berdosa, kalau kita tidak akan diusir dari surga, mesti di luar. Sekedar diusir, paling tidak akan masuk. Nah itu sama-sama di luar. Itu mah di luar teh diusir, kurang mah jadi lebet ke. Kalau berbuat sama, justru jadi tarbiyah, jangan sampai ditiru maksiatnya. Sesungguhnya setan akan keluar minal baiti, dari sebuah rumah, idza sami'a suratal baqarati, bila setan mendengar berarti dibacanya pelan keras, rekaman asli. Rekaman asli. Kalau rekaman terdengar tidak? Terdengar. Kalau asli terdengar. Biasa ku rekaman, malas baca Quran, rekaman we setel di bumi. Volume we terdengar satu kelurahan. Apakah itu yang dimaksud? Di zaman Rasul sudah ada MP3, MP4, berarti harus manual. Anjuran berarti untuk dibaca surat ini di rumah. Surat ini saja. Dah hadis nage Abaqarah hungku Abaqarah we bolak-balik. Apakah begitu kita memahami? Maka memahami hadis harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain, disambung-sambungkan yang sama-sama sahih.
Ida sami'a bila setan mendengar surat Al-Baqarah tuqra'u. Surat Al-Baqarah dibaca fihi fil baiti di rumah tersebut. Sinan bin Sa'din, rawi yang bernama Sinan bin Sa'ad, wa yuqalu bil aksi, dan disebut sebaliknya Sa'ad bin Sinan. Kadang-kadang disebut Sinan bin Sa'ad, kadang-kadang disebut Sa'ad bin Sinan. Wasaqahu, menilai sikoh kepadanya Ibnu Ma'inin, Imam Yahya bin Ma'in, ulama jarah ta'dil. Wastankaro hadisahu, dan memandang munkar terhadap hadisnya Ahmad bin Hambalin, Imam Ahmad bin Hambal, ulama jarah ta'dil juga. Wa ghairuhu, dan yang lainnya. Bermasalah tentang kesikohan Sinan bin Sa'ad. Tetapi hadis riwayat Muslim maknanya sama ya. Semakna tidak dengan hadis di atas. Semakna. Jadi ini hanya sawahid hadis di atas. Ada tabi, ada syahid. Biasanya kalau tabi sahabinya sama, kalau syahid sahabinya beda, tetapi berfungsi takwiyah disebutnya, menambah kekuatan hadis di atas. Tos kuat nu di luhur ge mung namih kekuatan, bukan jadi kuat. Kalau jadi kuat dari apa? Dari lemah. Kalau tambah kuat, sebelum ditambah sudah kuat. Ini ditambah. Bermanfaatnya tabi dan syahid ketika tarjih, memilih yang lebih kuat, lebih roji. Wa qala Abu Ubaidin, dan berkata Abu Ubaid. Abu Ubaid yang mana? Tadi Al-Qasim bin Salam. Haddatsana Muhammad bin Ja'farin, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, guru Abu Ubaid. An Syu'bata, dari Syu'bah bin Hajjaj, rawi Bukhari, termasuk ulama jarah ta'dil juga. Syu'bah bin Hajjaj. An Salamah bin Kuhailin, dari Salamah bin Kuhail. Kuhail, Ubaid tadi. Musonggor. Menggunakan ia tasgir, Kuhail. An Abil Ahwasi, dari Abul Ahwas. An Abdillahi, dari Abdullah. Abdullah yang mana? Banyak sahabat yang bernama Abdullah. Dalam buku-buku ilmu hadis disebutkan ada salah sumiati rojulin, 300 orang sahabat yang bernama Abdullah. Hanya beda bin. Apalagi di zaman dulu nama itu hanya satu kata. Ya. Tulis nama lengkap Abdullah. Papanjangna Abdullah. Namun sakitu dipanjangkan hanya satu kata. Di kita kan 2 kata, 3 kata, 4 kata, ada yang 5 kata di santri ya. Kalau buat paspor harus 3 kata. Garantosila nami harus 3 kata buat paspor. Saya juga bingung.
Nama lengkapnya Pak Hamdan. Yang lengkap, sudah lengkap. Harus 3 kata, akhirnya nama Bapak, kirangke nih nama kakek, bisa buat paspor. Yakni Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Makanya dipandang perlu dijelaskan Abdullah yang mana? Yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ia berkata, siapa yang berkata? Ibnu Mas'ud. Berarti hadisnya mauquf. Kenapa disebut mauquf? Isinya ucapan sahabat. Kalau 2 hadis di atas, hadis marfu. Kenapa disebut marfu? Isinya sabda Rasulullah. Kalau ini ucapan sahabat, namanya mauquf. Inna syaitana yapirru, sungguhnya setan lari minal baiti, dari rumah, alladhi yusma'u fihi, yang terdengar di dalamnya suratul Baqarati, surat Al-Baqarah. Lari katanya. Semakna dengan hadis di atas tidak? Hadis pertama, setan tidak akan memasuki. Hadis kedua, akan keluar. Hadis ketiga ini lari. Warwahun Nasa'i, dan meriwayatkannya Imam An-Nasa'i fil yaumi wal lailati, dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Bukan meriwayatkan sehari semalam, bukan. Lami-lami teuing ngeriwayatkan Imam Nasa'i sadinten sawengi, bukan. Ada kitab khusus karya An-Nasa'i tentang doa-doa sehari-hari. Amalul Yaum wal Lailah. Imam Ibnu Sunni pun sama, menulis doa-doa, lalu diberi nama kitabnya Amalul Yaum wal Lailah. Doa sehari-hari. Di kitab Sunan Kubro, Amalul Yaum wal Lailah ini jadi judul dalam Sunan Nasa'i Kubro. Judul. Ada kitab khusus, ada judul An-Nasa'i itu. Isinya apa? Doa sehari-hari. Wa akhrajahul Hakim, dan telah meriwayatkannya Imam Al-Hakim fi Mustadrakihi, dalam kitab Mustadraknya, min hadisi Syu'bata, hadis dari Syu'bah. Summa qala Al-Hakimu, kemudian Al-Hakim berkomentar, sahihul isnadi, sahih sanadnya. Kata Imam Al-Hakim, sahih katanya. Bagi kita tetap tidak luput dari penelitian lagi. Sahih itu menurut Imam Al-Hakim. Menurut kita, ya tergantung kapasitas kita sebetulnya. Kalau masih di bawah Imam Al-Hakim ilmunya, maka percaya dulu kepada Al-Hakim. Kalau ilmu kita sudah mengimbangi, apalagi lebih, maka koreksi. Nanti Al-Mustadrak diteliti ulang oleh Imam Ad-Dahabi. Sebagian wawafaqahu Ad-Dahabi. Imam Ad-Dahabi setuju terhadap komentar Imam Hakim. Tapi kadang-kadang beda. Kata Al-Hakim sahih, kata Ad-Dahabi tidak. Lalu oleh Imam Ibnu Mulakin diteliti ulang lagi. Apa yang diteliti oleh Ad-Dahabi diteliti lagi oleh Ibnu Mulakin. Kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak. Ilmu itu terus kalau bertambah, pandangan pun beda.
kalau bertambah. Hari ini kita mengatakan doib, besok bisa mengatakan sohih atau sebaliknya. Menurut kita hari ini sohih, besok ternyata doib. Kenapa berubah? Ilmu bertambah. Itu pengaruh ilmu bertambah. Imam Syafi'i ada qaul qadim ketika di Baghdad. Ilmunya bertambah ketika di Mesir, qaul jadid. Kenapa bisa bertambah ilmunya? Ya tidak berhenti menuntut ilmu. Walam yukharrijahu, tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Sahih. Walaupun pada Sahih Bukhari tidak ditemukan, pada Sahih Muslim tidak ditemukan. Berarti hadis sahih di luar Bukhari Muslim banyak. Bukhari tidak meriwayatkan, Muslim tidak meriwayatkan, bukan berarti tidak sahih. Ada hadis sahih yang ada di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antaranya dimuat di kitab-kitab lain. Mustadrak, Sahih Ibnu Hujaimah, Sahih Ibnu Hibban, Musnad, Sunan. Rupina dugi kadinya lah. Sudah mulai ini, suasana. Cukupkan dulu.